Halo, assalamualaikum. Balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat ide jualan kue yang teksturnya lembut banget dengan berbahan dasar labu seperti ini. Untuk kamu yang penasaran, jangan lupa subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng ya, karena ada video baru di setiap minggunya. Terima kasih yang sudah subscribe. Nah, di sini saya pakai labu sebanyak 200 gram setelah dikupas ya. Jadi silahkan teman-teman siapkan labu sebanyak 200 gram setelah dikupas. Kemudian silahkan teman-teman kukus. Kalau sudah dikukus dan sudah matang, hasilnya seperti ini. Ini panas-panas dari kukusan ya. Langsung teman-teman bisa hancurkan menggunakan garpu seperti ini. Nah, ini menghancurkannya saat panas-panas ya, supaya lebih gampang dan teksturnya pun lebih lembut seperti ini. Kalau sudah, silahkan teman-teman sisihkan. Kemudian teman-teman juga bisa siapkan coklat putih masak ya, yang seperti ini sebanyak 50 gram. Kemudian dilelehkan di panci yang sudah diisi air mendidih ya. Nah, ini kemudian silahkan teman-teman lelehkan, biarkan selama beberapa menit, nanti teksturnya akan meleleh seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman angkat. Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan minyak goreng atau minyak sayur sebanyak 100 ml. Silakan teman-teman aduk. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan ke adonan ya. Di sini saya pakai 3 butir telur utuh. Teman-teman bisa pakai ukuran sedang atau besar ya. 3 butir telur utuh. Kemudian kalau telur sudah masuk, teman-teman bisa tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram. Silahkan teman-teman masukkan sedikit demi sedikit sambil dimixer dengan kecepatan paling rendah. Setelah gula pasir masuk semua, teman-teman bisa tambahkan setengah sendok teh emulsifier cake ya, atau SP atau ovalet ya. Nah, kemudian dimixer dengan kecepatan paling tinggi, langsung naikkan speed dengan kecepatan paling tinggi. Teman-teman juga bisa tambahkan dengan sedikit vanili bubuk ya, setengah sendok teh. Kemudian di mixer sampai adonan tersebut menjadi mengembang, kokoh dan berjejak seperti ini. Nah, ini teman-teman untuk mixer hasilnya seperti ini ya. Ini berarti adonannya sudah mengembang bagus. Silahkan teman-teman matikan mixer. Nih ya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan bahan kering. Nah, untuk bahan kering saya menggunakan tepung terigu 200 gram. Kemudian saya tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh baking powder. Silahkan teman-teman ayak ya tepung terigu dan baking powdernya. Kemudian garam sejumput. Nah, ini kalau sudah selesai diayak, teman-teman bisa mixer dengan kecepatan paling rendah sebentar saja. Jangan kelamaan ya, kalau kelamaan nanti hasilnya kurang bagus ya, nanti bisa jadi bantet gitu ya. Silahkan teman-teman mixer sebentar saja. Kalau sudah selesai mixer, silakan teman-teman matikan mixer ya. Kemudian hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah ditambahkan tepung, kemudian teman-teman bisa sisihkan. Selanjutnya di sini teman-teman ada labu yang sudah dihaluskan tadi di awal. Kemudian teman-teman bisa tambahkan coklat putih dan minyak goreng yang sudah disiapkan di awal juga. Kemudian teman-teman bisa tambahkan juga santan kental 1 sachet ya, atau kurang lebihnya 65 gram. Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan madu sebanyak 25 gram atau 1 sendok makan penuh. Kemudian teman-teman bisa aduk ya adonan tersebut ya sampai tercampur rata. Pastikan labunya benar-benar larut ya, tidak menggumpal atau tidak bergerindil. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, teman-teman bisa tuangkan adonan basah ini ke adonan tepung terigu yang sudah dimixer tadi. Nah, biar warnanya lebih cantik, teman-teman bisa tambahkan sedikit pewarna makanan kuning muda, sedikit saja ya. Selanjutnya kalau sudah, silahkan teman-teman aduk menggunakan teknik aduk balik seperti ini sampai benar-benar tercampur rata ya. Adonannya benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah, teman-teman bisa sisihkan dulu adonan dan siapkan loyang. Untuk loyang yang saya gunakan, saya pakai ukuran 20 cm atau 22 cm ya. Oles tipis dengan margarin dan tabur dengan sedikit tepung ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan kertas roti ya. Kemudian silahkan teman-teman tuang adonan
kue labunya ini ke loyang tersebut. Jangan lupa diratakan dan dirapikan seperti ini. Selanjutnya kalau sudah rata dan rapi, hentakan 2-3 kali. Selanjutnya teman-teman bisa kukus selama 30 menit dengan api sedang. Selama proses pengukusan jangan dibuka tutup kukusannya ya, supaya adonannya tuh nggak bantet. Pastikan kukusan sudah dipanaskan terlebih dahulu sebelum dipakai, dan tutup panci kukusan alasi dengan kain ya, supaya airnya itu nggak menetes. Nah, itu salah satu tips untuk mengukus kue ya. Nah, kalau sudah matang hasilnya seperti ini teman-teman. Ini panas-panas, teman-teman bisa langsung keluarkan dari loyang. Nah, ini langsung dilepas dari loyang. Ini saya pakai alasnya kertas roti ya, biar lebih gampang. Kalau teman-teman nggak ada kertas roti bisa pakai margarin, oles tipis, kemudian ditabur dengan tepung terigu ya. Kemudian biarkan kue tersebut suhunya stabil ya, atau suhu ruang. Nah, ini teman-teman sudah nggak panas ya, sudah saya istirahatkan. Ini langsung saya balik ya di tatakan kue seperti ini. Kemudian teman-teman bisa potong kue labunya ini menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini ya. Ini langsung dioles dengan buttercream secukupnya. Oh ya, ini saya sudah alasi dengan kertas doli ya, bagian bawahnya ini yang warna putih itu namanya kertas doli ya. Silakan teman-teman oles kue labunya ini dengan buttercream secukupnya. Nah, jangan lupa pas oles buttercream ini pastikan kuenya ini sudah suhunya suhu normal ya, jangan panas kemudian dioles dengan buttercream, nanti buttercreamnya akan meleleh gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa kasih topping kue labunya ini dengan keju parut secukupnya, ditata dan dirapikan ya teman-teman. Kalau sudah di topping keju hasilnya seperti ini, teman-teman bisa kasih atau hias dengan cherry merah atau cherry hijau. Ini saya pakai cherry hijau, kalau teman-teman pakai cherry merah juga boleh. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Satu resep bisa jadi 2 kue ya. Ini untuk ukuran kue untuk oleh-oleh gitu ya. Dan teman-teman juga bisa kemas nih biar lebih cantik lagi. Teman-teman bisa kemas menggunakan Mika brownies ukuran sedang atau ukuran 22 cm. Silahkan teman-teman pindahkan kue labunya ini ke Mika browniesnya ini. Kemudian jangan lupa ditutup, dan teman-teman bisa perhatikan nih, ini bener-bener pas ya untuk tingginya. Kalau untuk panjangnya memang ini ukuran mikanya kan 22 cm ya. Tadi saya pas bikin kuenya pakai loyang 20 cm, jadi kurang sedikit tapi nggak masalah ya. Kalau teman-teman di rumah ada loyang 22 cm bisa pakai loyang 22 cm pas ngukusnya tadi ya. Nanti hasilnya pas panjangnya ya. Nah, ini teman-teman hasilnya, teman-teman bisa simpan di kulkas selama 1-2 jam dulu supaya kuenya tuh benar-benar ngeset ya. Kemudian ini yang satu langsung saya potong saja teman-teman, dan teman-teman bisa perhatikan untuk kuenya ini teksturnya tuh bener-bener empuk banget teman-teman. Ini maupun masih hangat maupun sudah dingin maupun sudah disimpan di kulkas, teman-teman bisa nikmati kue bolunya ini dengan tekstur yang lembut gitu. Nah, ini hasilnya teman-teman mau sajikan potong-potong seperti ini atau mau dijual per Mika brownies yang panjang seperti itu juga bisa, silahkan teman-teman cobain. Dan untuk kamu yang penasaran dengan teksturnya bisa perhatikan nih teksturnya, aduh benar-benar lembut banget. Dan untuk rasanya rasanya tuh enak, manisnya pas. Ini teksturnya benar-benar lembut, dan memang ini kue labu ya, jadi sedikit agak berserat tapi tidak apa, tapi ini rasanya benar-benar enak, dan ini teksturnya lembut, manisnya pas. Silahkan teman-teman coba. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi salah satu jalan rezeki teman-teman di bidang kuliner atau bidang kue ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga menginspirasi dan bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share di seluruh sosial media Anda supaya lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa subscribe untuk kami yang belum subscribe. Wassalamualaikum.